Pagi, Bu. Pagi. Ini tuh udah siang, jam 10. Kamu itu terlambat. Kamu dengar ya, bagaimana kantor saya ini mau maju kalau karyawannya seperti kamu? Iya, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Ada apa ini, Ma? Nih, datangnya terlambat. Mas, aku minta maaf ya, Mas. Ma, Vika kan semalam lembur, Ma. Apa kamu bilang lembur bisa jadi alasan? Itu resiko pekerjaan. Bukan berarti dia lembur terus besoknya terlambat gitu. Ditunda? Nggak mungkin, Ma. Undangan udah disebar. Kalau undangan sudah disebar, tinggal ditarik aja. Terus kita umumkan kalau pernikahan kamu itu tahun depan. Susah amat. Ma, kita udah keluar banyak biaya untuk pernikahan ini. Itu nggak penting. Yang terpenting adalah menyelamatkan perusahaan ini. Udah. Tapi, Ma, kalau saja kita bisa kalahkan tender perusahaan 5 roda, produksi kita akan aman sampai bulan depan, Vi. Kamu pasti bisa, Mas. Aku percaya sama kamu. Tapi kalau sampai aku gagal, taruhannya pernikahan kita. Mas, kamu itu jangan pesimis dulu. Kita harus kuat. Dan kalau kita percaya, kita pasti akan menang. Dan insya Allah, pasti akan ada jalannya untuk hambanya yang selalu berdoa dan berusaha, Mas. Terima kasih ya. Kamu udah ingetin aku lagi. Mas, seandainya orang tuaku masih ada, aku yakin mereka pasti akan sepenuhnya membantu pernikahan kita, Mas. Ini sudah menjadi kewajibanku sebagai laki-laki. Insya Allah, masalah ini akan segera selesai. Makasih ya, Mas. Aku benar-benar bangga mempunyai calon suami seperti kamu. Aku juga, Vika. Hoi, mana jatah gua? Maaf Pak, belum lagi ada uang. Kemarin juga udah saya kasih. Udah mulai berani ngelawan ya? Hah? Ini apa ini? Jangan Pak, ini modal saya, jangan. Lepas! Jangan. Diam! Ayo.
Semoga jalan yang aku tempuh ini tepat. Aku harus menyelamatkan perusahaan juga pernikahan aku. Vika, apa kabar? Halo Mas Buran. Silakan masuk. Iya. Silakan. Mas, aku mohon jangan ambil semua tender perusahaan milik calon mertua dan calon suami saya ya Mas. Oh, jadi kamu disuruh sama keluarganya Arini untuk mata-matai saya? Astagfirullahaladzim Mas, bukan seperti itu. Justru tujuan saya kemari ingin meminta bantuan Mas. Bantuan? Iya, bantuan kerjasama. Vika, Vika, Kenapa Mas? Kamu kok kelihatannya kayak seneng gitu? kamu dengar baik-baik Vika. Aku baru cek ke audit. Kita menang tender dari perusahaan Burhan, Vika. Ya Allah, alhamdulillah Mas. Aku ikut seneng, bener deh Mas. Harus Vika, karena itu artinya pernikahan kita nggak diundur. Saya terima nikahnya Vika dan Sudirman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Vika! Lama banget sih tuh orang. Dimas, ini udah siang. Istri kamu kemana? Sabar ya, Ma. Dia kan yang urus semuanya. Dia sudah bangun pagi, dia sudah bersih-bersih, dia sudah masak. Itu artinya istri kamu tuh tidak bisa bagi waktu. Kamu tuh kenapa sih? Lelet banget kayak keong.
Dimas, kamu harus segera menjual villa kita di Puncak. Dijual, Ma. Ma, villa itu kan peninggalan almarhum Bapak. Dan banyak sekali kenangan di sana. Maafkan Mama, nak. Kita nggak punya cara lain selain harus menjual villa kita di Puncak. Mama minta tolong ya sama kamu. Setelah ini, kamu yang harus menjalankan perusahaan ini. Jujur, Mama betul-betul nggak kuat. Sang kuasa, sang pencipta segalanya, hidayah sang kuasa ada. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua. Selama ini kalian sudah membantu perusahaan saya. Ini ada sedikit bonus, biar kalian lebih semangat lagi bekerjanya. Mulai saat ini, perusahaan ini saya serahkan sama anak saya Dimas. Terima kasih sebelumnya ya. Yaudah, sekarang kalian bisa kembali bekerja ya. Baik, Bu. Subhanallah. Kenapa, Mas? Mama Vika. Mama betul-betul berubah. Dia begitu tegar menghadapi semua masalah ini. Iya, Mas. Justru sepertinya kesulitan ini membuat Mama menjadi tambah lebih kuat ya, Mas? Iya, Vik. Alhamdulillah. Vika, makasih ya. Kamu udah nemenin Mama. Ma, justru Vika yang makasih. Vika seneng banget karena Mama udah ngajakin Vika. Mama itu pengen sekali beliin kamu perhiasan. Ya Allah, Ma. Gak usah, Ma. Mama itu kan lagi kesusahan. Ngapain sih pakai beli perhiasan segala buat Vika? Jangan ya, Ma ya. Tapi kan masih ada sisa uang jual villa, ya kan? Vika? Maaf, kamu Vika bukan? Iya, saya Vika. Maaf, Mbak siapa ya? Ini aku Marni, anaknya Pak Rusdi, tetangga kamu dulu. Masih ingat nggak? Ma, sebentar ya, Ma ya. Marni, kamu dengar ya? Kamu jangan pernah deketin aku lagi. Ngerti kamu? Tapi kenapa, Vika? Karena aku bukan Vika yang kamu kenal dulu, Marni. Aku sekarang beda. Aku udah kaya raya. Dan kamu itu nggak ada di level kehidupan aku. Terus kalau sekarang kamu udah jadi orang kaya, kenapa kamu tidak bantu ibu kamu di kampung? Kasian Bu Salma, udah tua, hidup sendiri. Mana diganggu preman-preman anak buahnya Juragan Temi lagi. Ini untuk nutup mulut kamu dan kasih uang ke ibu. Kamu inget ya, kamu jauh-jauh dari aku. Dan jangan pernah hubungin aku lagi. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah kembali lagi ke kampung itu. Apalagi ke rumah ibu. Terima ya. Astagfirullahaladzim, Vika benar-benar sudah berubah. Kapan pulang dari kota? Baru aja, Bu. Bu Salma apa kabar? Baik. Oh iya, Bu. Kemarin waktu di kota, Marni ketemu sama Vika loh. Yang bener.
dia udah jadi orang sukses, Bu. Alhamdulillah. Terus dia nanyain ibu enggak? Katanya kapan dia mau pulang? Kamu inget ya, kamu jauh-jauh dari aku dan jangan pernah hubungin aku lagi. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah kembali lagi ke kampung itu, apalagi ke rumah ibu. Terima ini. Bu, maafin Marni ya kalau udah bikin Bu Salma jadi sedih. Ibu juga bingung kenapa Vika berubah. Sabar ya, Bu. Oh iya, Bu. Dia ngasih uang ini dan nggak sengaja alamatnya jatuh. Ini Kartu namanya. Salma. Ini tanggal berapa sekarang? Bayar utangnya. iya Pak, iya. Jangan semua tuh Pak. Jangan semua Pak. Jangan. Ya Allah, Pak, kartu namanya ke sini atuh, kartu namanya. Ini belum seberapa dengan utang kamu selama ini. Juragan Temi, aku mengambil rumah ini. Ini juga belum cukup untuk membayar semuanya. Jangan Pak, jangan. Bu, maafin Marni ya. Marni cuma bisa bantu segini. Sekali lagi, maafin Marni ya, Bu. Terima kasih ya, Man. Ya mudah-mudahan aja bisa ketemu Vika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu Salma. Iya. Oke, pokoknya hari ini aku mau kita ketemuan. Iya, di tempat biasa aja ya. Oke. Siapa yang telepon saya? Mas, itu tadi yang telepon orang kargo, Mas. Ada masalah? Sedikit sih, Mas. Mereka itu cuma butuh penjelasan tentang produk kita aja. Dan mereka minta kita untuk datang ke kantor mereka. Hari ini aku banyak ketemu orang saya. Kayaknya aku nggak bisa kesana deh. Ya udah deh, Mas. Kalau gitu gimana biar aku aja yang datang ke sana ya? Ya udah kalau gitu. Makasih ya sayang. Iya, Mas. Aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Maaf Bu, Ibu mau kemana ya? Ada yang bisa saya bantu? Pak. Saya mau mencari Vika. Vika. Coba saya lihat. Oh, ini kartu namanya Bu Vika, Bu. Ibu nemu di mana? Oh, jadi bener ini kantornya Vika. Betul, Bu? Ibu siapa ya? Saya ibunya Vika. Setahu saya Bu Vika itu anak yatim piatu, Bu. Astagfirullah. Pak, saya bener ibunya Vika. Tapi kalau ayahnya memang sudah lama meninggal, Pak. Bisa saya ketemu sekarang? Bentar ya. Permisi Pak Dimas. Ada apa, Pak? Di luar sana ada seorang ibu yang ingin bertemu dengan Bu Vika. Istri saya lagi meeting di luar, Pak. Memangnya siapa dia yang ingin ketemu istri saya? Katanya dia adalah ibu kandungnya Bu Vika. Bu, kenalkan ini Pak Dimas. Maaf, tangan saya kotor. Maaf, Bu. Ibu ini siapa? Nama saya Salma. Ya, tadi Satpam bilang kalau ibu-ibunya Vika. Apa betul? Iya bener, saya ibunya Vika, ibu kandung. Ibu yakin? Maaf, Bapak ini siapa ya? Saya Dimas, Bu. Saya suaminya Vika.
Astagfirullah. Kenapa Vika menikah nggak bilang-bilang sama saya? Maaf Bu Salma. Vika bilang kalau dia yatim piatu. Jadi nggak mungkin dia masih punya ibu. Ini Pak, foto saya sama Vika. Vika sayang, Mas, kamu tuh kenapa ya? Paling seneng aja bikin aku nunggu. aku kan lagi banyak proyek sayang. Kan kamu sendiri yang kasih aku link untuk proyek-proyek besar ini. Ya tapi kan Mas, aku nggak minta kamu untuk ngambil semuanya. Sekarang, mertua sama suami aku udah jatuh miskin Mas. Dan aku nggak mau jadi orang miskin. Maka dari itu, kamu cerai aja dari Dimas. Lagi pula dia nggak akan bisa bikin kau bahagia. Emangnya kamu bisa bikin aku bahagia? Ya jelas bisa dong. Aku kan lebih kaya dari Dimas. Terus istri kamu gimana Mas? Oh, itu bisa diatur sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimas, kamu nggak pulang sama Vika? Vikanya kemana? Vika masih ada urusan sama perusahaan kargo, Ma. Terus, ibu ini siapa ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Saya dari kampung, Bu. Mau cari Vika. Oh, jadi ibu saudaranya Vika. Saudara. Saya ibunya Vika. Ibu? Ngapain ibu kesini? Dan lagi pula siapa yang kasih tahu aku tinggal di sini? Ibunya Vika. Bukannya Vika pernah cerita ibunya sudah meninggal dan dia anak yatim piatu? Permisi. Vika. Ya Allah, Bu Salma. Bu Salma kapan datang? Ya Allah, Bu Salma, apa kabar? Maaf Vika, ini siapa ya? Ini Ibu Panti yang sayang banget sama aku, Mah. Mah, Mas, aku mau bicara dulu sebentar sama Bu Salma ya. Sebentar aja. Ibu. Kamu apa kabarnya, Nak? Bu, jangan pernah Ibu kesini lagi ya, Bu. Tapi kenapa, Fik? Vika, aku masuk dulu ya. Nanti kamu ajak Bu Salma juga masuk ke dalam. Iya, Mas. Nanti aku menyusul ya. Vika, rumah kita disita oleh juragan Temi karena ibu tidak bisa bayar hutang untuk biaya kamu ke Jakarta ini kan? Itu urusan Ibu ya. Dan itu adalah tugas Ibu untuk membiayai aku. Dan Ibu harus ingat, aku ini sekarang udah jadi istri orang, Bu. Jadi Ibu nggak perlu mencampuri urusan aku lagi. Dan kalau aku boleh memilih, aku nggak sudi lahir jadi anak Ibu. Astagfirullahaladzim, Fik. Eling. Kenapa kamu nggak beritahu ibu kalau kamu sudah menikah? Ya udahlah, Bu. Itu semua nggak penting. Fik,
ibu nggak tahu tinggal di mana lagi. Izinkan ibu tinggal di sini sama kamu ya. Emang sebenarnya sih aku butuh pembantu, Bu. Itu pun kalau ibu mau menjadi pembantu di sini. Tapi ibu nggak akan aku gaji. Karena dengan mengizinkan ibu tinggal di sini, itu adalah harga yang udah aku bayar buat ibu. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk Kenapa hidupku seperti ini ya Allah? Anakku satu-satunya tega menyakiti aku. Apa karena salahku karena melahirkan Vika dengan keadaan yang miskin ya Allah? kita. Dimas, kamu kenapa? Aku nggak ngerti, Ma. Kenapa proyek yang aku kerjakan selalu Burhan tahu. Dia presentasi di atas ideku, Ma. Aku nggak tahu modal dari mana lagi untuk menyelamatkan perusahaan ini, Ma. Maksud kamu perusahaan kita bisa bangkrut? Terus gimana sama nasib kita, Mas? Kita harus menghemat. Aku berniat untuk mengadakan rumah peninggalan Papa di Kemang. Sampai segitunya? Iya, Ma. Tapi rumah yang di Kemang itu rumah untuk kita kan, Mas? Aku cuma menggadaikannya, sayang. Bukan menjualnya. Terus kalau kamu nggak bisa bayar gimana? Tapi kita kalah tender, sayang. Kamu ngertiin aku dong. Mas, seharusnya kamu itu yang ngertiin aku, Mas. Apa harus aku yang banting tulang nyari pekerjaan lain demi menyupport keluarga kita ini? Iya, Mas. Vika, kamu kalau bicara yang sopan sama suami kamu. Kenapa, Ma? Mama mau benci sama Vika? Silakan, Ma. Tahu selama ini Mama juga udah benci sama Vika kan? Bahkan Mama juga sempat mau menggagalkan pernikahan Vika, Ma. Cukup, Vika. Kamu jangan berkata seperti itu sama Mama. Mas, apa Mas pernah tahu gimana rasa sakitnya aku waktu Mama kamu itu menghina aku, merendahkan
Vika, kamu... Kenapa? Mama kaget ngelihat aku seperti ini. Iya, Ma. Vika, mama cuma mau... Perlu Mama tahu ya. Aku ini udah benci sama Mama. Karena Mama itu sering nyakitin aku, Ma. Astagfirullah. Tapi mama kan sudah minta maaf sama kamu, Vika. Maaf aja nggak cukup, Ma. Harus dengan hukuman juga. Mama mengerti. Mungkin kamu berubah sejak kedatangan ibu kamu, kan? Ma, berapa kali aku bilang kalau dia itu bukan ibu aku, Ma. Puas. Dia itu cuma orang panti yang butuh pekerjaan. Biarin aja lah dia kerja di sini. Lagi pula, Mama juga nggak perlu repot-repot untuk nyuruh aku ngerjain pekerjaan rumah lagi. Dan Mama harus tahu, aku ini kerja juga buat Mama. Makin hari, kelakuan Vika makin menyebalkan. Bagaimana caranya ya? Aku kasih tahu Dimas. Tapi Dimas pasti lebih mempercayai Vika daripada aku. Kamu kenapa, Vi? Kamu nggak apa-apa kan? Emangnya aku kenapa, Mas? Kamu nggak pernah jauh seperti itu, Vika. Duh, Mas, bisa nggak? Sedikit aja kamu nggak cerewet, hah? Kamu bener-bener beda, Vi. Mas, kamu sadar nggak sih pengorbanan aku selama ini buat kamu dan mama kamu? Bisa nggak kamu sedikit aja menghargai aku, Mas? Hah? Kalau aku nggak cerdas, aku nggak mungkin dapat pekerjaan ini dan bisa menghidupi kalian. Jadi mulai sekarang, aku mohon, Mas, kalian berdua harus tunduk sama aku. Fik, kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan? Aku sadar, Mas, dan amat sangat sadar. Kenapa? Ada masalah buat kamu? Kalau kamu nggak suka, ya udah turunin aku aja di sini. Tapi ingat, kamu besok-besok gak usah pakai mobil ini. Aku yang pakai. Astagfirullahaladzim. Uang sudah membuat kamu berbeda, Vika. Kamu bukan Vika yang dulu. Bu Salma. Iya, Bu. Saya mau tanya sama Ibu. Apa betul Ibu Salma adalah ibu kandungnya Vika? Ibu jujur aja ya sama saya. Saya takut Vika mengusir saya, Bu. Bu Salma, Ibu tenang aja. Saya nggak akan bicara hal ini sama Vika. Ayo, Bu. Sejak kecil, memang Vika udah banyak protes dengan keadaan kami yang miskin, Bu. Sampai-sampai ketika dia sudah bekerja di kota, dia tidak mau pulang ke rumah. Menikah pun dia tidak kasih kabar. Padahal saya sudah diusir dari rumah karena saya menggadaikan sertifikat rumah untuk membiayai Vika di kota sama rentenir, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini adalah bukti kalau saya benar-benar ibu kandungnya, Bu. Maaf ya, Bu Salma. Ya, kalau foto berdua, bisa aja kan Ibu Salma dengan Vika foto di panti asuhan. Bukannya kata Vika, Ibu kan yang mengasuh dia di panti asuhan? Bu, saya nggak bohong. Saya benar-benar ibunya Vika. Saya bingung, Bu. Kenapa Vika tega
tidak mengakuin ibu sebagai ibu kandungnya. Ini semua nggak beres, Bu. Sepertinya saya harus bicara dengan anak saya, Dimas. Saya mohon, Bu. Jangan hukum Vika. Saya mohon, Bu. Sabar ya, Bu. Kamu yakin kalau Ibu Salma itu bukan ibu kandungnya Vika? Aku juga nggak tahu, Ma. Vika selalu mengelak kalau aku tanya soal itu. Mama juga bukan nggak percaya sama istri kamu. Oh, sepertinya sekarang udah ada yang kompak ya. Kalian berdua pasti lagi ngomongin aku, iya kan? Vika, Mas, sekarang juga aku pengen pindah dari rumah ini, Mas. maafin aku, Ma. Dari kemarin Vika ngajakin aku pindah. Dia juga sudah membeli rumah dengan uangnya sendiri. Terus? Karena aku udah gak cocok lagi sama Mama. Karena Mama itu terlalu mencampuri urusan aku sama suami aku, Ma. Vika, Dimas ini anakku. Mama harus ingat ya, perusahaan Mama itu sudah tidak bisa menjamin hidup kita lagi, Ma. Aku, Ma. Aku yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga ini, Ma. Semua mengandalkan aku, Ma. Kalau kayak gini terus, Ma, aku bisa kurus kering, Ma. Vika, kamu betul-betul tega sama Mama. Sama teganya kamu memperlakukan ibu kamu sendiri, Ibu Salma. Berapa kali aku udah bilang kalau ibu aku itu udah mati. Dia itu bukan ibu aku. Keterlaluan kan? Kenapa? Tampar, Mas. Tampar aku, Mas. Berani kamu tampar aku lagi, Mas? Aku nggak segan-segan mengajukan surat cerai dan mengusir kamu dari rumah ini. Dan seharusnya kamu itu berterima kasih sama aku, Mas. Karena aku udah menaikkan derajat kamu. Kalau enggak, Mama sama kamu udah hidup seperti gembel.
Vika seperti ini ya Allah. Ampunilah atas segala kehilafannya ya Allah. Berikanlah hidayahmu kepada anak hamba Vika ya Allah. Kembalikanlah Vika ke jalanmu ya Allah. Hai sayang. Ya Allah, kamu bikin kaget aja. Mas, kamu ini kemana sih? Paling seneng banget ya bikin aku nunggu. Udahlah. Kan emang kodratnya wanita untuk nunggu. Jadi kamu harus nunggu aku. Lagian siapa suruh tadi kamu keluar kantor duluan? Ih, kamu nih nyebelin ya. Emangnya kamu mau semua karyawan pada tahu hubungan kita? Enggak kan? Oh ya Mas, lagi pula istri Mas itu baru pulang dari Eropa kan? Udah. Kamu tenang aja kalau soal itu. Oh ya, gimana rumah barunya? Nyaman nggak? Nyaman banget Mas, dan aku suka sekali sama rumahnya. Tapi sayang banget ya, Mas Dimas juga ikut. Ya, makanya sebaiknya kamu cerai aja dari Dimas. Jadi kan aku bisa setiap saat pulang ke rumah kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Dimas, ada mamamu nih. Mama, Dimas. ya udah, ayo masuk. Mama datang ke sini mau menanyakan warisan perusahaan almarhum bapak kamu. Bagaimana, Nak? Apa saat ini bisa berkembang seperti dulu? Mungkin kamu bisa kerjasama dengan perusahaannya Vika. Mama yakin kok kamu bisa, Nak. Kalian minta dibantu sama aku. Gak salah tuh, Mah. Emangnya relasi Mama sama Mas Dimas itu udah gak ada lagi? Gak bisa, Mah. Vika, kamu jangan gitu dong, Vik. Mas, mendingan kamu diem aja deh, Mas. Kamu juga tahu kan, betapa sombongnya dulu Mama sama aku, Mas. Tapi itu kan dulu, Vika. Kamu lihat dong Mama yang sekarang. Maafin Vika ya, Maya. Tapi Dimas janji, Dimas akan mengembalikan perusahaan kita seperti dulu lagi, Ma. Sebaiknya kamu pulang ke rumah aja, Nak. Mama betul-betul gak tega. Kamu diinjek-injek sama istri kamu. Tapi, Ma, sudah menjadi kewajiban aku untuk menyadarkan Vika. Mungkin saat ini Vika sedang khilaf. Kasih Dimas kesempatan ya, Ma. Vika. Mama kamu udah pulang? Udah. Vik, aku minta sama kamu untuk lebih menghargai mamaku, Vik. Kamu jangan takabur dengan apa yang kamu dapatkan sekarang. Karena itu nggak ada artinya di akhirat nanti. Mas, kamu itu nggak usah bawa-bawa nama akhirat, Mas. Aku kan belum mati. Justru itu, Vika. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena itu juga menjadi tanggung jawabku. Aduh, udah deh Mas, kamu itu nggak usah cerewet. Ini juga lagi aku persiapin kok. Jadi orang kaya sebelum aku berangkat ke akhirat. Astagfirullahaladzim. Mau kemana kamu, Vik? Ini kan hari Minggu. Ketemu klien. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada istriku, ya Allah.
agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Kamu rekrut dia menjadi salah satu karyawan kita. Kamu kencani dia, atau bahkan kamu sudah tiduri dia. Kan pernah jauh. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Ya Allah, berikan hamba jalan agar hamba bisa menarik anak hamba dari keterpurukan selama ini. Aku mohon ya Allah, aku mohon pertolongan darimu. Bagaimana Pak sekarang kabarnya? Kelihatannya makin seger ya. Ibu bisa aja. Oh iya, Dimas di mana? Dimas tinggal sama istrinya. Diminum dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Makasih ya Bu Salma. Bu Salma, Ibu di sini aja. Sini temenin saya. Ini Ibu Salma, teman saya di rumah ini. Oh, begitu. To the point aja, Bu. Kedatangan saya ke sini untuk menanam saham di perusahaan Ibu hari ini. Saya tahu kalau perusahaan Ibu hari ini saat ini sedang mengalami kolaps. Jujur, saya tidak bisa terima kalau sampai hal itu terjadi. Mengingat bagaimana almarhum Mas Darmawan berusaha membesarkan perusahaan itu. Saya sangat berhutang budi sama beliau. Dan saya rasa ini adalah saat yang terbaik untuk saya membalas budi beliau. Ini serius Pak? Saya serius, Bu. Yang benar, Ma. Pak Mukmin bicara seperti itu. Iya dong Dimas. Masa Mama bohong? Alhamdulillah, Ma. Karena Dimas butuh bantuan Mama untuk menjalankan bisnis ini lagi. Pasti dong. Mama pasti bantu kamu. Tapi gini ya, kamu tolong jangan bilang Vika dulu ya. Tapi kenapa, Ma? Udahlah Dimas, untuk kali ini aja. Kamu jangan bilang sama dia ya nak ya. Iya. Makasih Dimas. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kenapa aku nggak boleh ngomong ke Vika ya? Walau kabar gembira ini belum bisa aku bagikan ke Vika, tapi setidaknya aku ingin membahagiakan dia dengan mengajaknya makan malam. Itu kan Vika. Kenapa dia keluar kantor bersama Burhan? Ini pasti ada yang gak beres.
kamu rekrut dia menjadi salah satu karyawan kita. Kamu kencani dia, atau bahkan kamu sudah tiduri dia. Mah, ini nggak seperti yang Mama sangka. Aku bisa jelasin ini. Aku nggak bodoh, Pak. Kamu berani melakukan ini, berarti kamu berani mengambil risiko untuk menjadi gembel lagi. Belakangan ini aku lihat kamu sering di rumah. Gini sayang, aku cuma berusaha mencoba menjadi istri yang baik buat kamu. Dan oleh karena itu, aku akan total jadi ibu rumah tangga dan mensupport kamu sebagai suami aku. Kamu tahu kan, perusahaanku sedang bangkit lagi. Kamu mau apain lagi perusahaanku, Vika? Setelah kamu hancurkan aku dan Mama. Apa maksud kamu, Mas? Jangan munafik kamu, Vika. Kamu bekerja di perusahaan Idola. Dan kamu juga bekerja di perusahaan Lima Roda. Bahkan kamu selingkuh sama Burhan. Ya Allah, Mas. Antara aku sama Burhan, itu sama sekali nggak ada apa-apanya, Mas. Kamu harus percaya sama aku. Munafik kamu. Aku sekarang tahu siapa kamu sebenarnya. Sekarang sebaiknya kamu pergi dari sini. Satpam! Mas tolong, Mas. Kamu harus dengerin aku. Mas, kamu Apa? harus dengerin penjelasan aku, Mas. Bawa perempuan ini keluar dari sini. Tapi kan ini istri Bapak, Pak. Kalau saya bilang pergi, ya pergi. Ngerti kamu? Baik-baik. Mas, tolong aku. Keluar. Kamu dengerin Keluar. penjelasan aku, Mas. Mas, dengerin aku, Keluar. Mas. Lepas, Mas. Keluar. Lepas. Pernikahan Dimas sama Vika jatuh. Ya, Tunggu, Pak. Pak, ada apa ini? Maaf Bu, rumah ini kami segel. Tapi kenapa, Pak? Kami hanya menjalankan perintah. Komisaris PT Lima Roda memberikan kami surat kuasa untuk menyegel rumah ini. Enggak. Ini semua nggak mungkin. Ini semua nggak mungkin, Pak. Kalau gitu, kami undur diri. Permisi.
Apa nih? Kenapa kamu masih temuin aku di sini? Kenapa kamu tega mencampakkan aku setelah apa yang udah aku lakuin selama ini buat kamu, Mas? Jasa aku itu sungguh besar buat kamu, Mas. Aku juga udah bocorin semua rahasia perusahaan Dimas, Mas. Dan aku rela jadi wanita simpanan kamu. Tapi sekarang apa? Kamu tega ninggalin aku, kamu jauhin aku. Bahkan rumah aku juga. Rumah aku kamu bawa juga, Mas. Itu bukan masalahku. Mas, aku mohon, Mas. Cuma Mas Burhan yang bisa menolong aku. Aku mohon, Mas. Sekarang sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Sebelum istri aku lihat kamu. Atau perlu aku panggil security untuk usir kamu. Tapi Mas Burhan! Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia. Apa yang harus aku lakuin sekarang, ya Allah? Ya Allah, apa Engkau telah menghukum aku? Hukum saja aku, ya Allah. Kalau itu semua bisa meringankan semua dosa-dosa aku. Hukum saja aku, ya Allah. Membuka mata hati kita. Ibu. Mama. Maafin Vika ya, Ma, ya. Maafin Vika, Ma. Kamu tuh nggak punya muka ya datang ke rumah ini lagi? Kamu sadar nggak sih apa yang sudah kamu lakukan terhadap saya? Apalagi waktu itu saat saya jatuh. Hah? Kamu sadar nggak? Ma, Vika bisa jelasin semuanya, Ma. Tidak ada penjelasan lagi. Keluar kamu. Pergi kamu. Pintu ini sudah tertutup buat kamu. Ma, tapi tolong, Ma. Vika udah gak punya apa-apa lagi, Ma. Tolong, Ma. Ma, tolong, Ma. Vika. Ibu. Udah, Ibu Salma. Ibu maafin Vika, Ibu. Maafin Vika karena Vika gak mengakui Ibu sebagai ibunya Vika. Ibu Vika udah berdosa sama Ibu. Vika anak durhaka, Ibu. Jadi selama ini Bu Salma ibu kandung kamu. Jadi kamu nggak yatim piatu. Kamu benar-benar keterlaluan, Vika. Dimas, saya mohon nak Dimas, jangan kasar sama perempuan. Kasihan Vika. Tapi Bu, Vika udah keterlaluan. Vika sudah menjadikan ibu pembantu di rumah ini. Mencintai kamu apa adanya, Vika. Tapi melihat kejadian ini, aku nggak tahu apa cinta itu masih ada. Mas, sekarang jelaskan bagaimana perbuatan kamu sebenarnya, Vika. Ma, tolong, Ma. Beri Vika kesempatan lagi, Ma. Vika mohon, Ma. Tidak ada kesempatan buat kamu. Ngerti kamu? Keluar. Udah, Ibu Salma. Kita masuk. Pergi. Saya bilang kasih Vika kesempatan. Masih Ibu. Vika kesempatan. Masih Ibu. Ibu, Mama. Ibu. Ya Allah, betapa perihnya hati hamba ini, ya Allah. Melihat keadaan Vika saat ini, ya Allah. Apapun yang dia lakukan, dia tetap anak hamba, ya Allah. Anak hamba yang hamba cintai. Ya Allah, hamba mohon, lindungilah, selamatkanlah
berilah kekuatan buat Vika. Kita terus cari aja, ya. Kim, perasaan ibu Vika masih di kota ini. Kan pernah jauh. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuat Mohon izin mau pulang kampung, Bu. Ibu Salma, ibu mau kemana sih? Hah? Saya mau cari Vika, tapi saya tidak tahu jalanan di kota. Jadi saya mau pulang kampung dan saya berharap Vika juga akan pulang kampung untuk menemui saya. Ibu, maaf ya. Ibu kan di kampung sudah tidak punya rumah. Nanti kalau ibu pulang, ibu tinggal di mana? Saya bisa tinggal di pasar, Bu, tempat saya mencari nafkah. Bu Salma, apa yang saya lakukan sama Vika agar Vika tuh tahu bahwa uang itu bukan segala-galanya. Saya tahu kok, di balik kebenciannya Dimas itu masih sangat mencintai Vika. Gini aja, biar Dimas aja ya yang mencari Vika. Tapi kalau ibu mau ikut cari, kita sama-sama ya cari Vika ya. Ya Allah, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuat
rasa sakit Dimas masih terasa, Ma. Mama malah menyuruh Dimas mencari Vika. Dimas, kamu hargain Ibu Salma. Mama tahu kok, kamu itu masih mencintai Vika, ya kan? Tapi, Ma, Dimas, kalau memang kamu tidak bisa bersatu lagi sama Vika, ya udah, kamu tetap cari Vika. Biar kamu urus perceraian kamu. Lagian gak baik, Nak, membiarkan Vika dan tidak menafkahin dia. Itu dosa buat kamu. Ya Allah, berikanlah hamba kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan berikanlah hamba kesempatan agar hamba dapat bersujud memohon maaf kepada ibu hamba, ya Allah. Kita mau cari kemana lagi, Ma? Rumahnya Vika sudah disegel. Di kampung Bu Salma juga nggak ada. Ke tempat yang biasa kita kunjungi juga nggak ada, Ma. Dimas, sabar aja ya, Nak ya. Pokoknya kita terus cari aja, ya. Kim, perasaan ibu Vika masih di kota ini. Ibu, kita berdoa ya. Saya yakin kok, Vika itu pasti ketemu. Ya. Hidayah sang kuasa ada untuk Bu Salma, Ibu makan ya. Nanti habis makan, kita cari Vika lagi. Ayo. Tapi Bu, saya mikirin Vika. Saya takut saya kenyang. Tapi Vikanya kelaparan. Ayo, Bu, makan. Nanti Ibu sakit. untuk kita. Mbak, maaf, dilarang ngemis di sini. Iya, iya, Mbak. Hidayah. Mas, Mbak, saya mau makan, saya lapar. Udah saya bilang jangan ngemis di sini. Mbak, maaf Mbak, tapi saya lapar sekali Mbak. Saya belum makan. Iya, tapi saya di luar kan bisa. Di luar aja, sana. Mbak, saya mohon ya Mbak ya. Saya belum makan Mbak. Vika? Vika? Mas, aku benar-benar minta maaf sama kamu Mas. Aku mau berubah Mas. Beri aku kesempatan untuk menjadi istri yang baik buat kamu.
maafkan aku karena aku mengecewakan kamu, Mas. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Vika, nggak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah melakukan salah. Aku maafin kamu, Vika. Dan sudah menjadi kewajibanku untuk merubah kamu menjadi lebih baik.